Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswa SMP Negeri 1 Losari kelas 7 yang saya cintai, di awal perkenalkan, nama saya Bapak Sudirman SPDI. Saya mengampu mapel agama di SMP Negeri 1 Losari. Anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sedikit tentang seberapa butuh pendidikan agama yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita, baik pada saat kita berada di sekolah ataupun pada saat kita berada di lingkungan. Anak-anakku yang saya cintai, di awal kita perlu pahami bersama apa yang disebut dengan agama. Kalau kita lihat dalam pengertian bahwa agama berasal dari bahasa Sanskerta, itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah a yang artinya tidak, yang kedua adalah gama artinya kacau. Yang dimaksud bahwa yang disebut dengan agama itu pengertiannya adalah tidak kacau. Bahwa seseorang pada saat mengarungi kehidupannya di dunia ini, dia supaya tidak kacau, maka dia harus memiliki sebuah agama. Anak-anakku yang saya cintai, bahwa kehidupan beragama itu sangatlah penting pada saat kita mengarungi kehidupan. Tentu hal ini harus kita tanamkan dari sejak dini, bukan pada saat nanti kita dewasa, pada saat kita bergaul dengan masyarakat luas, tetapi juga harus kita tanamkan dari sejak awal. Kenapa sebabnya demikian? Karena agama di dalamnya adalah akan membahas tentang bagaimana seseorang itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, dan bagaimana dia berhubungan dengan sesama manusia, dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, tidak hanya sebatas kepada manusia. Anak-anakku yang saya cintai, perlu kita ketahui bersama bahwa dalam agama juga dibahaskan tentang akhlak, yang tentu kita ketahui bersama bahwa akhlak itu ada dua macam. Yang pertama adalah akhlakul karimah, yang kedua adalah akhlakul sayyi'ah. Yang lain menyebutkan bahwa akhlakul karimah disebut juga dengan akhlakul mahmudah, sedangkan akhlakul sayyi'ah disebut dengan akhlakul madmumah. Akhlakul karimah itu artinya adalah akhlak yang terpuji. Ya, ini yang harus kita tetapkan dengan kehidupan kita, agar supaya kita benar-benar bisa disenangi tidak hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga dengan sesama manusia. Anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya akan bahas bahwa ada beberapa hal yang perlu kita tanamkan, kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai wujud keagamaan kita pada saat kita bergaul. Tentu bergaulnya bukan hanya dengan Allah yang kita kenal dengan hablum minallah, tapi juga pada saat kita bergaul dengan manusia yang kita kenal dengan hablum minannas. Baik anak-anakku, bahwa tiga hal yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita, yang harus kita latih dan kita biasakan pada saat kita mengarungi kehidupan, baik itu pada saat kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan ataupun bergaul dengan sesama manusia. Yang pertama adalah kita harus memiliki sifat jujur. Lalu yang kedua adalah kasih sayang, dan yang ketiga adalah sifat disiplin. Anak-anakku yang saya cintai, apa yang disebut dengan jujur? Bahwa dalam pengertiannya, yang disebut dengan jujur itu adalah keserasian atau kesamaan antara ucapan dengan perbuatan, ucapan dengan kenyataan, itulah yang disebut dengan jujur. Ternyata jujur itu adalah sesuatu yang mudah untuk kita ucapkan, tapi ternyata pada saat kita terapkan tentu banyak kendala-kendala karena kita memiliki beban. Satu contoh, pada saat kita perlu jujur dengan diri kita, dengan orang tua kita, begitu kita melaksanakan testing, melaksanakan ujian, mengerjakan soal dari guru dan yang lain, dan begitu kita mendapatkan nilai dari guru, ternyata nilai yang kita dapatkan itu tidak memuaskan, maka pada saat kita melaporkan ke orang tua kita, kita punya beban. Akankah kita berbohong
atau justru kita akan jujur? Kenapa sebabnya? Pada saat kita jujur, kita khawatir kita juga akan dimarahi oleh orang tua kita. Tetapi pada saat kita bohong, kita juga punya beban. Karena suatu saat, andaikan orang tua kita tahu, pada saat kita tahu berbohong, maka orang tua akan jauh lebih marah. Maka disinilah perlunya kita mengembangkan sifat jujur. Di tempat yang lain juga banyak. Pada saat kita bergaul dengan masyarakat, tentu sifat jujur itu adalah sesuatu yang dibutuhkan. Karena orang yang jujur itu akan dipercaya oleh orang lain. Termasuk pada saat jujur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kita menyatakan bahwa kita adalah makhluk, kita adalah manusia, dan Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai sesuatu yang harus sembah, maka kejujuran itu harus dibuktikan dengan penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu anak-anakku, ini yang harus kita kembangkan. Yang kedua, kasih sayang. Apa yang disebut dengan kasih sayang? Bagaimana kita menyayangi orang lain, bagaimana menyayangi diri sendiri, ini juga sesuatu yang harus kita kembangkan. Ternyata anak-anakku, Islam tidak hanya mengajarkan kita kasih sayang dengan sesama manusia, bahkan kepada hewan sekalipun Islam sudah menganjurkan kita untuk kasih sayang. Kita lihat dalam contoh bahwa pada saat kita berkeinginan untuk mengkonsumsi daging dari sebuah hewan, maka Islam mengajarkan jangan dipukul untuk mematikannya. Bagaimana caranya? Cara untuk kita kasih sayang dengan hewan, tentu dia dimatikan dengan cara dibunuh. Dibunuhnya pun tidak hanya dipukul, tapi harus dengan disembelih. Disembelihnya pun harus menggunakan benda yang tajam dan seterusnya. Yang itu adalah merupakan wujud kasih sayang kita kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Oleh karena itu, kasih sayang juga perlu kita kembangkan agar supaya kita pada saat bergaul, mengarungi kehidupan ini tidak hanya disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga disenangi oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Lalu yang ketiga, sifat yang harus kita kembangkan, sifat yang harus kita tanamkan pada jiwa kita adalah kedisiplinan. Kita tahu apa yang disebut dengan disiplin, nanti Anda bisa baca dalam PowerPoint yang saya buat, bahwa yang disebut dengan jujur, kedisiplinan itu adalah kita melaksanakan sesuatu sesuai dengan kaidahnya. Itu yang disebut dengan disiplin. Artinya apa? Pada saat kita melaksanakan sesuatu kemudian sesuai dengan aturannya, maka itulah yang disebut dengan disiplin. Anak-anak yang saya cintai, kalau kita mengarungi kehidupan, bergaul dengan masyarakat, baik itu dengan orang tua kita, dengan teman kita, dengan guru kita, dengan orang lain, dengan menggunakan 3 sifat yang disebutkan, jujur, kasih sayang, dan disiplin, saya yakin kita semua akan menjadi orang selamat minad dunya ilal akhirah. Tidak hanya selamat di dunia, tapi juga kita akan selamat sampai akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi Anda semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.